Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Di sini sudah ada yang tahu apa itu bangun datar dan contoh-contohnya. Ada yang belum tahu ya? Kalau ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama ya. Tetapi sebelum kita belajar pada hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung membahas tentang bangun datar. Jadi, bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri hanya memiliki dua dimensi saja, yakni panjang dan lebar, serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, kenapa sih kita harus belajar bangun datar? Karena dengan belajar tentang bangun datar, kita dapat mengenal dan membedakan tentang bentuk bangun datar, dan kita juga dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bentuknya. Anak-anak, ada yang tahu belum apa saja bentuk dari bangun datar? Sepertinya banyak yang belum tahu ya. Maka dari itu, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, dari lagu tersebut, anak-anak sudah tahu kan apa saja bentuk dari bangun datar? Pintar! Anak-anak sekarang sudah tahu bentuk bangun datar. Selanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sama panjang dan sejajar, serta besar semua sudutnya adalah 90 derajat atau berbentuk siku-siku.
Persegi panjang mempunyai dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama yaitu dua sisi panjang dan sisi yang kedua yaitu dua sisi lebar. Ciri-ciri dari persegi panjang yaitu yang pertama memiliki 4 titik sudut. Yang kedua memiliki 4 sisi. Anak-anak sudah paham kan tentang persegi panjang? Kalau begitu, coba perhatikan dua soal di bawah ini ya. Soal yang pertama. Manakah gambar di bawah ini yang termasuk dari bangun datar? A. Lemari. B. Penggaris. C. Kulkas. Yaps, betul. Jawabannya adalah B. Penggaris. Jawaban A dan C dinyatakan salah karena lemari dan kulkas adalah bangun ruang. Soal yang kedua. Perhatikan gambar persegi di bawah ini. Nomor berapakah yang menunjukkan sisi panjang dari persegi tersebut? A. Nomor 1. B. Nomor 2. C. Nomor 3. Yaps, betul. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 3. Nomor 1 dan 2 dinyatakan tidak benar karena nomor 1 menunjukkan bagian sudut, sedangkan nomor 2 menunjukkan bagian sisi lebar. Nah, selanjutnya kita ke bangun datar yang lainnya. Di sini ada lingkaran. Anak-anak pasti tahu dong bentuk dari lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan benda yang berbentuk lingkaran. Anak-anak pasti tahu ini bentuk lingkaran. Namun, apakah ada yang tahu pengertian dari lingkaran? Oke. Jadi, lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur dari titik tetap pada sebuah bidang. Ciri-ciri dari lingkaran yaitu yang pertama, tidak memiliki sudut. Yang kedua, memiliki satu garis lengkung. Yang ketiga, memiliki diameter atau jari-jari. Sudah paham kan anak-anak apa itu lingkaran? Jika sudah paham, yuk simak 2 soal di bawah ini. Soal yang pertama. Pada gambar di bawah ini, bentuk lingkaran ditunjukkan oleh warna A. Kuning, B. Biru, C. Merah. Yap, betul. Jawaban yang benar adalah yang A, warna kuning. Jawaban B dan C dinyatakan salah karena warna biru menunjukkan gambar persegi dan warna merah menunjukkan gambar persegi. Soal yang kedua. Di dalam sebuah kelas terdapat benda seperti jam dinding, kursi, dan meja. Apakah anak-anak tahu benda apa yang memiliki bentuk lingkaran? Betul sekali. Benda yang memiliki bentuk lingkaran adalah jam dinding. Bangun datar yang selanjutnya adalah segitiga. Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Nah,
Segitiga sendiri terdapat beberapa macam ya anak-anak. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga yang memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama. Segitiga sama sisi juga memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga yang memiliki 2 sisi dengan panjang yang sama. Segitiga sama kaki juga memiliki 2 sudut yang sama besar pada kaki-kakinya. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga yang memiliki 3 sisi dengan panjang yang berbeda-beda. Segitiga sembarang juga memiliki 3 sudut yang tidak sama besar. Yang keempat, segitiga siku-siku. Segitiga yang memiliki salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Wah, ternyata segitiga ada 4 macam ya anak-anak. Tetapi secara umum segitiga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 3 sisi yang berupa garis lurus. Yang kedua, memiliki 3 sudut yang terbentuk dari pertemuan 2 sisinya. Sudah paham kan anak-anak mengenai segitiga ini? Sudah paham kan anak-anak mengenai segitiga ini? Kalau sudah paham, perhatikan 2 soal di bawah ini ya. Soal pertama. Di antara 4 gambar ini, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? A. Gambar 1. B. Gambar 2. C. Gambar 3. D. Gambar 4. Manakah jawaban yang benar anak-anak? Yaps, betul. Jawaban yang benar adalah yang C, gambar 3. Jawaban A, B, dan D dinyatakan salah karena gambar 1 adalah segitiga sembarang, gambar 2 segitiga sama kaki, dan yang keempat adalah gambar segitiga sama sisi. Soal yang kedua. Segitiga yang memiliki ketiga sisi yang sama panjang disebut dengan A. Segitiga sama kaki. B. Segitiga siku-siku. C. Segitiga sembarang. D. Segitiga sama sisi. Manakah jawaban yang benar anak-anak? Yaps, betul. Jawabannya adalah D. Segitiga sama sisi. Anak-anak, jangan terkecoh ya antara segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bentuk bangun datar yang sisi-sisinya berpasangan dan sejajar. Itu artinya sisi atas sejajar dengan sisi bawah dan sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Bentuknya mirip seperti segi empat yang miring. Kalau dilihat, jajar genjang seperti persegi panjang yang sedikit dimiringkan ke samping. Jajar genjang juga memiliki ciri-ciri loh nak. Ciri yang pertama,
sisi-sisi berpasangan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, dua pasang sisi yang saling berlawanan sejajar dan panjangnya sama. Yang ketiga, sudut berpasangan sama besar. Yang keempat, sudut-sudut yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Yang kelima, memiliki dua diagonal. Yang keenam, jajar genjang memiliki dua garis diagonal yang saling berpotongan, tetapi panjangnya tidak selalu sama. Yang ketujuh, tidak memiliki sudut siku-siku. Semua sudutnya miring. Bisa berubah menjadi persegi panjang jika sudutnya dibuat tegak lurus. Selanjutnya, perhatikan soal di bawah ini. Soal pertama. Jika sebuah persegi panjang, sisi kanan dan kirinya sedikit dimiringkan, maka akan berbentuk bangun datar yang berupa A. Jajar genjang, B. Lingkaran, C. Segitiga. Jawaban yang manakah yang benar anak-anak? Yaps, betul. Jawabannya adalah A. Jajar genjang. Karena menurut penjelasan di atas, jika sebuah jajar genjang sudutnya dibuat tegak lurus, maka akan terbentuk persegi panjang. Bangun datar selanjutnya yaitu belah ketupat. Pasti dari namanya, anak-anak sudah tidak asing lagi kan? Anak-anak yang biasanya kalau Ramadan membantu ibu membuat ketupat, pasti tahu dong bentuknya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bangun datar ini termasuk dalam kelompok segi 4. Ciri-ciri belah ketupat yaitu yang pertama, keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 dengan sisi sama panjang dan diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Maka perhatikan soal di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, gambar belah ketupat diidentifikasikan oleh warna A. Merah, B. Kuning, C. Biru. Jawaban manakah yang benar anak-anak? Yaps, betul. Jawabannya adalah B. Kuning. Jawaban A dan C dinyatakan salah karena warna merah merupakan gambar jajar genjang dan jawaban warna biru merupakan gambar lingkaran. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang bangun datar. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.